video nggak jelas. Apa aja yang ada di otak kita keluarkan. Apa ya? Sebentar lagi aku kuliah tanggal 4 Maret. Senin depan kayaknya. Ini kan hari Selasa. Hari Senin depan berangkat kuliah. Males banget ya Allah kuliah. Astagfirullahaladzim. Gimana ya caranya biar kuliah itu semangat gitu. Jujur kuliah males. Aku males banget kuliah jujur. Udah nyaman kayak gini, libur kemarin, libur 2 bulan ini udah nyaman banget, libur 2 bulan udah gak kepengen kuliah lagi. Tapi ya udah tanggung kan ya, udah semester 3, nanti semester 4. Makin sulit, makin bingung mau belajar gimana. Ini bahasa Inggris susah banget menurut aku. Ya Allah, tutor dong yang bisa bahasa Inggris. Sebenarnya tuh aku lebih suka menulis, membaca bahasa Indonesia gitu-gitulah daripada belajar bahasa tuh kayaknya kayaknya tuh di otak tuh kayak lemot, loading. Belajar bahasa tuh susah kayaknya di aku tuh kayaknya susah. Aku tuh lebih suka kayak praktek, tapi bukan praktek bahasa, kayak hal-hal yang kayak masak atau bikin apa gitu-gitu, daripada belajar kayak materi tuh kayak aduh bikin pusing deh. Ya, aku lagi kerja sekarang. Lagi ya, pokoknya lagi males kuliah, sebel banget. Kalau udah mau masuk kuliah tuh bisa lah dari Senin masuk kuliah itu rasa malesnya, rasa bad moodnya, rasa nggak enak ya, segala macemnya itu 2 hari sebelum kejadian, 3 hari sebelum kejadian, ntar semuanya kena emosi lah, rasanya males lah, lain sebagainya lah. Tapi harapannya sih pengen lulus, yang penting lulus aja dulu gitu. Nanti semoga skripsinya gampang ya kan ya, yang penting lulus aja gitu. Ntar abis lulus ntar gue kayaknya pengen kalau pengen kuliah lagi gue pengen ambil psikolog aja deh. Rasanya psikolog kayaknya gampang deh kayaknya, soalnya tuh kayaknya lebih suka materi ya penjabaran gitu daripada belajar hal-hal yang ya mungkin karena sekarang gue lagi menghadapi belajar bahasa ya, mungkin gue belum minat banget sama bahasa, belum menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting dengan gue, belum berprinsip nanti jika itu penting buat kamu, jika itu penting menurut kamu, maka kamu akan mencari caranya untuk menyelesaikannya, untuk mencari jalan keluarnya atau lain sebagainya. Tapi jika itu tidak merasa penting bagi kamu, maka kamu akan mencari alasannya. Kayak sekarang nih, bahasa Inggris kayaknya di diri gue sendiri kayaknya belum berperan penting, masih menyepelekan. Makanya gue mikir pasti ngeluh alasan inilah itulah inilah nggak ada tutornya lah, atau gimana lah, atau susah lah gimana. Tapi ntar kalau mungkin suatu saat semoga aja sebentar lagi gue akan merasa bahwa bahasa Inggris itu penting banget dalam hidup gue, maka gue harus mencari cara
bagaimanapun caranya, bagaimanapun mau itu online, mau itu offline, mau itu pakai handphone atau pakai apa, atau baca buku atau apa, atau lu nonton video, gue harus bisa bahasa Inggris. Gue pengen, dalam otak gue itu gue mikirin kayak gitu. Dalam otak gue udah, sebenarnya dalam otak gue tahu mana yang ini, mana yang ini. Sekarang yang gue hadapin kan bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, otomatis kan nanti skripsi lain sebagainya ya bersangkut paut lah. Berarti kan itu sebenarnya penting dalam hidup gue. Tapi entah kenapa diri ini tuh masih mencari alasan, bukan mencari cara. Mencari alasan biar gue tuh sebenarnya nggak bisa, bukan mencari cara. Gimana caranya biar gue bisa cepet bisa bahasa Inggris, atau gimana caranya? Bantu gue ya Allah, ya Allah. Gue tuh nggak kepengen ngecewain orang lain, orang tua gue, saudara gue, ya maybe ya walaupun gue kuliah bayar sendiri atau apa, gue sebenarnya mikirnya kayak gitu. Gue pengen keluar kuliah aja lah, lagian kuliah juga yang bayarin sendiri, ya kan, nggak ada yang rugi. Menurut gue nggak ada yang rugi, kuliah yang bayarin gue sendiri. Ntar kalau yang rugi ya gue yang rugi gitu. Tapi di sisi lain gue juga, walaupun yang bayar kuliah gue sendiri, gue juga mikir kayak nggak enak sama saudara, nggak enak sama orang tua. Mereka udah berharap sama gue, jadi ya setidaknya sarjana gitu lah ya, bisa Inggris. Berat memang kalau mikirin orang lain gitu. Gue tuh kadang pengen ngomong sama orang mana, sama orang tua gue atau saudara gue yang mempercayai bahwa gue itu pinter, gue bisa ini bisa itu. Gue sebenarnya pengen ngomong kalau pas lagi si Amel mah anaknya pinter, anaknya baik, gue pengen menolaknya bahwa enggak, gue tuh nggak sepinter itu, gue tuh nggak sebaik itu gitu. Gue tuh janganlah beranggapan bahwa gue itu baik, janganlah beranggapan bahwa gue itu pinter. Gue jadi ngerasa kayak gue menipu banyak orang gitu, menipu orang lain gitu, merasa diri ini belum cukup baik untuk dianggap baik. Kadang gue mikir bodo amat, gue gak peduli sama omongan orang, gue gak peduli sama omongan orang, atau gue gak peduli sama pemikiran orang. Tapi sepinter-pinternya otak ini, sepinter-pinternya mulut ini menekankan bahwa seperti itu, tapi kenyataannya tetap aja gue mikirin sebenarnya, tetap aja gue mikirin omongan orang, tetap aja rasanya kayak gue harus terlihat bagus, terlihat pinter depan orang itu biar mereka tetap menganggap gue pinter atau lain sebagainya. Sebenarnya gimana sih konsep otaknya? Nggak tahu lagi lah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada hamba. Gajah Pak, sedikit curhat, karena gue emang dari dulu nggak terbiasa curhat sama orang lain atau apa. Gue tuh lebih suka menulis, berangkai kata gitu kan, daripada cerita ke orang lain. Sekarang sedang belajar setidaknya berbicara kepada diri sendiri. Semakin kesini gue sadar bahwa menulis itu emang bagus, menurut gue menulis emang bagus, menulis itu bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya jika kita berbicara. Itu kan biar setidaknya, karena gue kuliah sekarang, jadi kayak kan presentasi atau
memberikan pendapat, itu kan hal-hal yang penting tuh dalam menjadi mahasiswa aktif lah katakan. Jadi harus berani speak up, berani berbicara. Salah satu metodenya seperti ini, nggak tahu berhasil enggaknya, tapi ya setidaknya sudah bisa berbicara dengan diri sendiri. Kalau gue denger sih gitulah ya, biar public speaking bagus gitu katanya, berbicaralah di depan cermin, jabarkan apa yang ada di otak Anda gitu kan. Nah, gue mikir mungkin dengan bikin video kayak gini sedikit demi sedikit gue bisa lah public speaking, gue bisa, semoga aja jadi pede gitu, percaya diri. Karena kan memang zaman sekarang itu kemampuan diri emang penting banget. Karena zaman sekarang ijazah itu tuh udah nggak terlalu penting, yang penting itu adalah kemampuan diri, kemampuan kita. Ijazah tinggi-tinggi kemampuannya nggak ada, ya percuma. See you. Sampai di sini saja, jangan lama-lama. Bye bye.